Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman visual 2, dan ini merupakan materi lanjutan dari studi kasus yang sudah kita terapkan sebelumnya. Jadi ini merupakan studi kasus yang kedua untuk menggunakan percabangan if bersarang. Nah, dari contoh yang sudah ada, jadi di sini saya sudah menyediakan ada beberapa tools yang sudah saya pakai. Nah, sebelumnya saya akan hubungkan terlebih dahulu dengan penerapan menu utama. Jadi saya atur dulu. Saya tampilkan Solution Explorer. Jadi ini merupakan tampilan untuk mencari ataupun menampilkan file atau form. Jadi saya menuju form 1. Jadi di bersarang form 1. Oke. Saya alihkan ke form 6. Jadi nanti pada saat saya klik tampilan if bersarang, maka akan menuju ke form 6 titik show dialog. Jadi ini merupakan codingnya. Nah, di form 6 saya sudah menyediakan fasilitas ataupun tampilan tools seperti ini. Jadi di bagian form 6 kita lihat terlebih dahulu. Ini ya. Nah, form 6 di sini saya menggunakan input data penerbangan. Jadi ini maskapainya. Nah, saya menggunakan combo box untuk tampilan yang pertama. Jadi kalau kita lihat ya, ini tools yang saya pakai combo box 1, ini juga tujuan combo box 2, dan harga menggunakan text box 1. Nah, terus dari penerapan maskapai saya masukkan klik kanan edit item. Saya masukkan maskapainya ada 3, jadi Garuda, Lion, dan Sriwijaya ya, Sriwijaya Air. Saya masukkan 3 dengan menggunakan huruf besar. Ya, nanti disamakan aja posisi ataupun isi dari add itemnya. Saya pilih OK. Nah, untuk tujuan saya menggunakan kita lihat ya, saya menggunakan combo box dengan urutan kedua. Dan di add item saya masukkan Palembang, spasi, strip, spasi Jakarta ya. Terus Palembang, Bandung, Palembang Jogja, Palembang Batam. Jadi ada 4 yang dimasukkan untuk tampilan add item. Oke, nah ini nanti diperhatikan juga untuk penggunaan spasi dan penerapan tulisannya. Saya pilih OK. Nah, dari contoh tersebut saya akan mengklik tampil. Jadi pada saat saya klik tampil, maka akan muncul di bagian harga. Jadi harga per masing-masing yang saya pilih nanti keluar secara otomatis. Nah, untuk penerapan harga ya, saya klik harga. Terus kita atur ya. Jadi enable saya tampilkan dengan kondisi false, yang sebelumnya true, di sini saya pilih false. Jadi nanti hasil pada saat ditampilkan ini tidak bisa diedit, ini hanya menampilkan outputnya saja. Oke, nah bagaimana untuk penerapan codingnya? Jadi untuk penerapan coding saya masukkan di klik bagian tampil ya. Nih bagian tampil. Jadi di button 1 atau bagian tampil saya masukkan ada 3 variabel. Jadi variabel yang pertama saya pilih maskapai ya. Jadi saya buat maskapai. Yang kedua saya buat tujuan dengan tipe data string. Ya, jadi maskapai tadi yang isinya Lion, Garuda, Sriwijaya, yang tujuan itu berisi tentang tujuan Palembang, Jakarta, Palembang, Batam, dan seterusnya. Nah, berikutnya saya masukkan di sini dim harga as integer. Jadi untuk tipe data integer menampilkan angka ya. Nah, jadi harga digunakan sebagai output, sedangkan maskapai digunakan sebagai input, tujuan juga digunakan sebagai input. Jadi langkah berikutnya adalah yang pertama saya sudah menyediakan variabel. Yang kedua saya akan mendeklarasikan variabel tersebut. Jadi yang pertama yang saya gunakan sebagai input maskapai. Yang pertama tadi saya gunakan combo box. Ya, combo box 1 untuk maskapai. Titik teks. Oke. Berikutnya tujuan. Saya gunakan combo box 2 titik teks untuk tujuan.
Dan outputnya langsung saya cetak ya, outputnya berarti harga. Nah, untuk mencetak output, kita buatnya dengan tampilan seperti ini. Output terletak di text box 1, titik teks. Ini untuk mencetak harga. Jadi yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa tampilan di sini. Ini untuk tampilan input, ini untuk tampilan output. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan untuk logika if bersarang? Jadi penerapan if bersarang adalah, kita lihat dulu ya kalau untuk materinya. Oke, ini studi kasus yang pertama yang sudah kita kerjakan. Nah, kita menuju studi kasus yang kedua. Jadi kalau kita lihat if bersarang adalah pada saat kita menggunakan if, maka ada if yang lain di dalam if. Jadi logikanya di dalam if ada if lagi. Nah, itu merupakan penerapan dari if bersarang. Nah, sekarang dari penerapan contoh if bersarang, kita lihat terlebih dahulu dari contohnya. Oke. Jadi ini merupakan penerapan contoh dari if bersarang. Jadi pada saat kita memilih maskapai Garuda ya, maskapai Garuda, maka akan mencetak pernyataan sebagai berikut. Di dalam if ada if lagi. Oke. Nah, ini untuk pernyataan yang berada di dalam maskapai jika syaratnya adalah Garuda. Nah, berikutnya, jika maskapai dengan syarat Lion, maka akan mencetak pernyataan ataupun harga dengan data sebagai berikut. Nah, berarti kalau bukan Garuda atau bukan Lion, maka yang terakhir adalah mencetak else. Jadi kondisi dari else kita lihat ya di sini, else maka akan mencetak data sebagai berikut. Nah, yang perlu diingat ya, berarti urutan pengerjaannya biar nggak bingung, kita tetapkan dulu if yang pertama. Jadi if yang pertama adalah kita lihat dari contoh sebagai berikut ya. Jadi kalau kita terapkan di bagian coding, ini ya saya masukkan di bagian codingnya. Oke, saya tempatkan di bagian bawah. Jadi saya masukkan if ya, maskapai. Saya masukkan di sini Garuda, tadi penerapannya menggunakan huruf besar, dan akan mencetak data sebagai berikut yang terletak di bagian bawah. Yang kedua berarti ini rumusnya ya, saya masukkan dengan kondisi else if. Else if maskapai, ini yang saya pilih maskapai Lion ya, maka akan mencetak data sebagai berikut di bagian bawah. Dan dengan syarat yang ketiga atau dengan ketentuan yang ketiga, berarti yang ketiga terakhir adalah else. Oke, jadi urutan dari rumusnya ini merupakan if yang pertama ya, if yang pertama, ini if yang pertama. Jadi kalau supaya nggak bingung, kita terapkan dengan contoh if yang pertama terlebih dahulu. Jadi ini berurutan dari awal sampai akhir dari penerapannya, baru nanti data if lagi kita masukkan di dalam if. Jadi kita lihat ya, kalau seandainya maskapainya Garuda, maka penerapan harganya adalah sebagai berikut. Jadi harganya kita lihat ya, untuk Garuda berarti ini harga yang saya masukkan. Oke. Ini untuk Garuda. Oke. Nah, berikutnya untuk Lion. Kalau untuk Lion berarti ketetapan syarat yang berikutnya. Jadi antara Garuda dan Lion harganya berbeda, dan per masing-masing tujuan juga harganya berbeda. Nah, kita lihat. Oke. Garuda sampai sini. Berarti data yang kedua ini khusus untuk Lion. Oke. Dan ini untuk data yang ketiga. Ya, untuk tujuan yang ketiga berarti ini untuk Sriwijaya Air ya. Jadi kalau bukan Garuda, Lion, maka yang ketiga adalah Sriwijaya Air. Penerapannya di bawah ini. Oke, jadi intinya if bersarang merupakan penerapan dari logika if. Jadi di dalam if ada if lagi, dan ketentuannya contoh misalnya terdapat di maskapai. Jadi untuk maskapai Garuda ya,
maka data yang dimasukkan adalah dengan tujuan Palembang Jakarta harganya sekian, Palembang Bandung harganya sekian, Palembang Jogja dengan harga ini, dan yang terakhir Palembang Batam dengan harga seperti ini. Oke ya. Nah, begitupun untuk Lion, ketetapan harganya juga berbeda per masing-masing tujuan, dan yang terakhir untuk maskapai Sriwijaya Air. Nah, berikut merupakan tampilan coding ya dari awal sampai dengan akhir. Jadi bisa dilihat di sini di bagian button. Ini untuk variabelnya. Ini untuk deklarasi dari inputnya. Oke. Ini untuk coding logika if. Oke, jadi bisa di screenshot ya kalau misalnya ingin melihat tampilan secara utuh. Oke, ini juga. Oke, sampai dengan coding yang terakhir. Nah, yang bagian bawah ini merupakan coding untuk outputnya. Dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kita langsung run ya. Saya klik if bersarang. Maskapai saya pilih Garuda dengan tujuan Palembang Jakarta. Saya klik tampil. Oke ya. Dengan tujuan Yogyakarta. Oke. Saya pilih lagi misalnya Lion dengan tujuan Bandung, Palembang Bandung. Oke. Nah, demikian materi kita kali ini. Selamat belajar, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.